Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di Gavi Channel. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang jumlah formasi CPNS, P3K non-guru, dan P3K guru. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, kami mohon dukungan kepada teman-teman, Bapak, Ibu semuanya untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Oke, kalau begitu kita langsung ke pembahasan. Yang pertama ada rencana pengadaan calon ASN 2021. Yang pertama ada guru P3K, ya, jumlah kebutuhan yaitu 1 juta formasi untuk guru P3K. Bisa diisi oleh A. Tenaga honorer yang terdaftar dalam Dapodik Kemendikbud, yang B. Guru honorer ex THK 2, yang C. Lulusan PPG yang tidak mengajar. Kemudian ada ASN di pemerintahan daerah, yaitu provinsi, kota, dan kabupaten. Jumlah kebutuhan 189.000 formasi untuk CPNS dan P3K untuk mengisi jabatan selain guru. Kemudian ada ASN di pemerintahan pusat, kementerian atau lembaga. Jumlah kebutuhan 83.000 formasi untuk CPNS dan P3K. Untuk jadwal pengadaan masih disusun tim Panselnas CAASN 2021. Rencana pengadaan ini disampaikan dalam rapat koordinasi secara virtual bersama instansi pusat dan daerah pada hari Kamis, Maret. Kita lanjut. Berikutnya ada rencana jadwal seleksi CASN tahun 2021. Yang pertama adalah sekolah kedinasan. Yang pertama penyampaian formasi ke kementerian atau lembaga minggu kedua bulan Maret, ya. Kemudian pendaftaran 9 sampai 30 April. Kemudian seleksi minggu ketiga Mei sampai minggu keempat Juni. Kemudian pengumuman kelulusan, ya, itu setelah dari seleksi ini. Kemudian yang kedua ada CPNS dan P3K untuk non-guru. Penyampaian formasi ke kementerian atau lembaga Pemda minggu ketiga bulan Maret. Kemudian pendaftaran ada di bulan Mei dan Juni. Kemudian seleksi ada di bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober. Kemudian pengumuman kelulusan itu ada di bulan November, ya. Bulan November. Kemudian untuk pemberkasan dan penetapan NIP ada di bulan November, Desember, sampai Januari. Kemudian untuk P3K guru, penyampaian formasi ke Pemda itu dimulai minggu ketiga, ya, bulan Maret. Kemudian pendaftaran dimulai Mei sampai Juni, ya, Mei sampai Juni. Kemudian seleksi tahap pertama itu dimulai pertengahan Agustus. Kemudian pengumuman, pemberkasan, dan penetapan NIP
itu dimulai akhir Agustus sampai September ya. Kemudian seleksi tahap kedua itu dimulai awal Oktober. Kemudian untuk pengumuman, pemberkasan dan penetapan NIP itu dimulai akhir Oktober sampai November. Kemudian seleksi tahap ketiga dimulai awal Desember. Dan pengumuman, pemberkasan dan penetapan NIP itu ada di akhir Desember sampai Januari 2022. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada rencana penetapan kebutuhan ASN 2021. Ya. Untuk instansi ada pusat, daerah, ya. Kemudian jumlah kebutuhan untuk pusat ada 83.669, jumlah rencana penetapan ada 74.384. Kemudian untuk daerah jumlah kebutuhan 1.221.816, untuk jumlah rencana penetapan 637.243. Untuk instansi daerah ya, itu ada 3, yaitu yang pertama guru P3K, P3K non guru, kemudian ada CPNS. Untuk guru P3K itu jumlah kebutuhannya 1.032.714, kemudian jumlah rencana penetapan 530.149. Untuk P3K non guru jumlah kebutuhan 70.008, kemudian jumlah rencana penetapan ada 21.741. Kemudian untuk CPNS jumlah kebutuhan 119.094 dan jumlah rencana penetapan 85.353, sehingga total dari jumlah kebutuhan itu ada 1.305.485. Kemudian total dari jumlah rencana penetapan 711.627. Oke. Nah, untuk lebih rincinya lagi ya, ada pembagian formasi. Sini saya akan jelaskan. Untuk pusat ya, untuk pusat jumlah rencana penetapan 74.384 itu terbagi lagi ke dalam beberapa kementerian atau lembaga. Yang pertama 65.829 itu untuk 56 kementerian atau lembaga. Kemudian 8.555 untuk 8 sekolah kedinasan. Kemudian untuk instansi daerah jumlah rencana penetapan 637.243 dibagi dalam Pemprov, Pemkab dan Pemkot ya, 126.342 itu untuk 23 pemerintahan provinsi. Kemudian 510.901 untuk Pemkab atau Pemkot.
Nah, 126 ribuan ini kemudian diformasikan lagi ya. 115.393 itu untuk guru, kemudian 10.949 untuk non guru. Nah, untuk jabatannya ya atau statusnya 8.059 itu CPNS, kemudian 118.283 itu untuk P3K. Kemudian untuk yang Pemkap atau Pemkop formasinya 414.756 untuk guru, kemudian 96.145 untuk non guru. Nah, untuk jabatan atau statusnya 77.294 untuk CPNS, kemudian 433.607 untuk P3K. Nah, itulah rencana penetapan kebutuhan ASN 2021. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Status pengusulan kebutuhan ASN 2021. Ya. Ada 76% itu terdiri dari 466 instansi sudah usul dan dokumen lengkap, terdiri dari 56 kementerian lembaga, kemudian 23 provinsi, kemudian 387 Pemkap atau Pemkot. Kemudian ada 18% terdiri dari 122 instansi sudah atau akan usul namun perlu melengkapi dokumen, terdiri dari 10 pemerintahan provinsi, kemudian 112 Pemkap atau Pemkot. Kemudian ada 6% yang terdiri dari 34 instansi tidak usul, terdiri dari 23 kementerian atau lembaga, 1 pemerintahan provinsi, kemudian 10 Pemkap atau Pemkot. Nah, itu persentasenya status pengusulan kebutuhan ASN 2021. Kita lanjut pembahasan selanjutnya. Kebijakan penetapan kebutuhan ASN. Ya, penetapan kebutuhan ASN yang terdiri atas CPNS dan P3K. Untuk CPNS, rincian kebutuhan PNS setiap tahun disusun berdasarkan analisis kerja, ya, kemudian analisis beban kerja, kemudian ada peta jabatan, kemudian memperhatikan status geografis daerah, jumlah penduduk, kemudian anggaran belanja pegawai. Kemudian untuk P3K, kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kemudian untuk 5 tahun yang diperinci per 1 tahun. Kemudian satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Pan-RB. BPK dapat mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri Pan-RB kebutuhan JPT utama atau madya tertentu untuk P3K. Kemudian dari CPNS dan P3K ini, kebutuhan ASN, PNS atau P3K secara nasional ditetapkan oleh Menteri Pan-RB setiap tahun, memperhatikan yang pertama pendapat Menteri Keuangan, kemudian yang kedua pertimbangan teknis Kepala BKN. Kita lanjut ke
pembahasan selanjutnya. Nah, ini pembahasan kita yang terakhir ya, ada beberapa penjelasan. Yang pertama, akhir Maret ya, akhir Maret 2021 formasi mulai diserahkan ke masing-masing PPK, kementerian, lembaga, daerah. Ya, artinya akhir Maret ini akan muncul formasi-formasi yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua, instansi yang belum melengkapi dokumen agar segera menyelesaikan. Ketiga, Kementerian Pan-RB akan mengeluarkan kebijakan pengadaan ASN 2021. 4. Instansi agar mempersiapkan pelaksanaan seleksi ASN yang adil, objektif, transparan, akuntabel, bebas KKN, dan tidak dipungut biaya. Yang kelima, untuk pelaksanaan seleksi ASN, non-guru akan menggunakan sistem CAT BKN. Kemudian untuk guru akan menggunakan sistem UNBK Kemendikbud. Baiklah, itu tadi pembahasan tentang jumlah formasi CPNS, P3K non-guru, dan P3K guru. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Dan jangan lupa mohon dukungan dari teman-teman, Bapak Ibu semuanya untuk mendukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.